Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprizal dengan NIM 33 2017 007. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Palembang yang sedang mengampu mata kuliah kajian matematika SMA. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Hari ini mempelajari tentang komposisi fungsi dan fungsi inverse. Nah, kita harus mengetahui dulu pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan dari A ke B adalah suatu relasi dari himpunan A ke B ke himpunan B. Dalam hal ini setiap X anggota A dipasangkan dengan tepat 1 Y anggota B. Jika F adalah suatu fungsi dari A ke B, maka himpunan A disebut domain, himpunan B disebut kodomain, dan himpunan C disebut ring. Secara sistematis fungsi dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini merupakan suatu bentuk fungsi. Kita bacanya fungsi F memetakan A ke B. Contoh soal. Nah, ini contoh soal, teman-teman bisa lihat sendiri sehingga bisa dipelajari. Ini yang penting, ini tinggal dimasukkan ke dalam fungsinya saja. Kita misalnya A itu 1 2 3 4, berarti 1 2 3 4 itu harus kita masukkan dalam fungsi 1 1 sehingga nanti menghasilkan nilai 1 3 5 7. Jenis-jenis fungsi khusus, fungsi konstan, fungsi tetap. Fungsi konstan didefinisikan sebagai fungsi yang memetakan setiap unsur di domain ke satu nilai yang sama. Contoh fx sama dengan 3x anggota R. Fungsi identitas, fungsi yang memetakan setiap unsur di domain ke dirinya sendiri dan dilambangkan oleh I. Fungsi modulus, fungsi nilai mutlak, fungsi yang memetakan setiap unsur di domain ke satu nilai positif atau 0. Lambang umum dari nilai mutlak adalah garis buka kurung, garis yang kayak gini, garis 3. Fungsi linear, fungsi yang memetakan setiap X bilangan R ke suatu bentuk AX plus B dengan A tidak sama dengan 0 dan AB konstanta. Rumus fungsinya adalah Fx sama dengan AX plus B. Fungsi kuadrat, fungsi yang memetakan setiap X bilangan R ke suatu bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 0. A, B, dan C konstanta. Rumus umum dari fungsi kuadrat adalah Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, jenis fungsi itu ada fungsi injektif atau satu-satu. Nah, yang ini dinamakan fungsi satu-satu. Karena dia tidak seperti ini bukan fungsi injektif karena dia tidak satu-satu, tapi ini ada satu, ini kedua, bisa gitu. Ada dua. Yang selanjutnya itu fungsi surjektif. Nah, fungsi surjektif ini seperti yang terlihat di gambar. Nah, ini bukan fungsi subjektif. Nah, yang ketiga itu fungsi bijektif. Nah, ini fungsi bijektif dan ini bukan fungsi bijektif. Operasi fungsi pada aljabar. Operasi fungsi pada aljabar itu umumnya yang kita ketahui penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi aljabar tersebut dapat diterapkan dalam fungsi. Misalkan diberi suatu fungsi fx dan gx jika df domain fungsi f dan dg domain fungsi g, sedangkan df irisan dg tidak sama dengan 0, maka dapat dituliskan operasi aljabar untuk fungsi tersebut sebagai berikut. Nah, ini untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini contoh operasi pada fungsi yang bisa teman-teman simak sendiri, di screenshot lalu dipelajari. Yang selanjutnya ini komposisi fungsi. Pengertian komposisi adalah penggabungan operasi dari dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Operasi fungsi komposisi bisa dilambangkan dengan I kecil dan dibaca komposisi bundaran. Secara sistematis fungsi komposisi dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini bisa dinyatakan sebagai ini, F bundaran G X itu sama dengan F G X, atau G bundaran F X itu sama dengan G Fx. Ini contohnya. Untuk contoh soal tidak akan saya bahas. Silakan teman-teman simak sendiri karena ini tinggal disubstitusikan saja. Syarat dan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan. Fungsi komposisi tersebut dapat ditulis F bundaran Gx itu sama dengan F Gx. G bundaran Fx itu sama dengan G Fx. Seperti yang terlihat di gambar fungsi ini. Sedangkan untuk F bundaran G dibaca fungsi F bundaran G. F bundaran G adalah fungsi komposisi dengan G dikerjakan lebih dahulu daripada F.
Sifat-sifat fungsi komposisi. Komposisi fungsi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Komposisi fungsi tidak komutatif. F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Komposisi fungsi memiliki sifat asosiatif, yaitu F bundaran G bundaran H itu sama dengan F bundaran G bundaran H. Ada elemen identitas, yakni I X sama dengan X. Artinya setiap F akan berlaku F bundaran I atau sama dengan I bundaran F dan sama dengan F. Dengan IX sama dengan X adalah fungsi identitas. Pengertian fungsi inverse. Jika fungsi F memetakan A ke B dan dinyatakan dalam pasangan berurutan F X, Y, X anggota A dan Y anggota B, maka fungsi inverse F dilambangkan dengan F pangkat minus 1. Ini dinamakan fungsi inverse F. F inverse atau F inverse adalah relasi yang memetakan B ke A. Dalam pasangan berurutan dinyatakan dengan F inverse sama dengan X, Y, X, Y anggota B dan X anggota A. Menentukan fungsi inverse, langkah-langkah untuk menentukan fungsi adalah sebagai berikut. Misalkan Y sama dengan Fx, kemudian diubah menjadi bentuk X sama dengan GY. Tuliskan X sebagai fungsi inverse dari Y, sehingga fungsi F inverse Y itu sama dengan GY. Ubahlah variabel yang ketiga, ubahlah variabel Y dengan X sehingga didapat rumus fungsi inverse F inverse X. Syarat agar suatu fungsi mempunyai inverse, semua himpunan yang dipetakan oleh fungsi mempunyai inverse. Inverse dari himpunan tersebut dapat berupa fungsi atau bukan fungsi. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar di bawah ini. Fungsi inverse, sifat-sifat fungsi inverse. Jika terdapat fungsi komposisi G bundaran F, maka G bundaran F dapat dipandang sebagai suatu fungsi tunggal, sehingga pada fungsi tersebut dapat dicari inverse-nya dari gambar di samping. F A ke B, G itu B ke C, dengan F dan G berkorespondensi satu-satu sedemikian sehingga H sama dengan G bundaran F, maka H inverse itu sama dengan F inverse bundaran G inverse. Dalam hal ini G bundaran F inverse itu sama dengan H inverse, disebut fungsi inverse dari fungsi komposisi, sehingga diperoleh sifat fungsi inverse sebagai berikut. G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X. G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Mungkin itu saja pembahasan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadi-ngadi kok.